monster, apa UFO, ya kan? Apa manusia, apa gitu kan? Saking nggak pernah baca hadis-hadis sahih tentang Dajjal. Bahkan ada yang sampai mengatakan, ala itu mitos aja tuh Dajjal. Gitu. Bukan mitos, ini kebenaran. Yang kalau kita nggak mempersiapkan diri menghadapinya, berat urusannya. Apalagi terutama kaum wanita. Kata Nabi SAW, nanti Dajjal itu diantara korbannya yang paling utama itu kaum wanita. Sampai-sampai kaum beriman nanti terpaksa harus mengikat istri mereka, mengikat anak gadis mereka di rumah supaya nggak keluar rumah. Karena begitu keluar rumah, dia bisa tertipu oleh Dajjal. Ganteng kali Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi memang ada satu riwayat mengatakan ada seorang laki-laki datang berhadapan dengan Dajjal. Dan ini kiat yang kedua ya. Jadi kiat kedua bunyinya, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar bahwa Dajjal sudah muncul, hendaklah dia menjauh dari Dajjal, jangan mendekat. Karena demi Allah, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang penasaran, dia mendekat ke Dajjal. Begitu sudah di depan Dajjal, dia bahkan menjadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Dan apa tipu daya Dajjal yang paling hebat? Dajjal bisa menghadirkan ayah dan ibu si pemuda ini, yang padahal sudah meninggal ayah ibunya, dihadirkan di depan si pemuda ini, kemudian ayah dan ibunya bilang, nah inilah Tuhanmu yang sebenarnya. Bayangkan. Padahal itu bukan ayah ibunya, sudah barang tentu. Itu adalah jin yang kolaborasi dengan Dajjal menyerupai ayah dan ibunya. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang suka kerja sama jin. Punya bakat Dajjal. Hati-hati. Ya kan? Kita urusannya bukan kerjasama dengan jin. Kita urusannya kalau perlu ruqyah aja gitu supaya jin keluar kan gitu. Tapi kita nggak bakal kerjasama dengan jin. Masih sabar Bang? Belum. Ya masih harus dong, harus sabar. Ada nampaknya ikhwatul iman kita yang bertanya Bang. Tapi tadi mendengar tausiah Abang rasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut sekali kita. Ya Allah. Mudah-mudahan rasa takut kita kepada Allah lebih kuat. Amin. Sehingga Allah selamatkan, dan ini karunia Allah besar kita dapat ilmu di pagi hari ini. Terima kasih. Silakan ikhwatul iman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Arifin dan Ustaz atas kesempatannya. Karena Reza yang menanyakan, Ustaz, jadi kan tadi dikatakan bahwa ada 5 babak, kita sudah masuk ke babak keempat, di mana babak blurnya umat Islam. Nah pertanyaannya, bagaimanakah ciri-ciri ketika kita peralihan dari babak keempat ke babak 5 dalam kemasan itu? Lalu, apakah babak tersebut kita nantikan saja atau bisa kita ciptakan? Ya. Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin, Ustaz Ismail Tanjung, terima kasih. Saya mau bertanya, saya Jimmy, saya mau bertanya mengenai satu adalah zaman wali itu masuk ke zaman babak keberapa, Ustaz? Wali-wali Songo itu yang menyebarkan Islam di tanah air kita itu masuk ke babak keberapa? Yang pertama, yang kedua adalah tadi disebutkan bahwa babak keempat ini sudah jalan lama, sampai mungkin 100 tahun sehingga terbentuklah sistem Dajjal. Sekarang kalau kita lihat di dunia ini, itu globalisasi sudah luar biasa. Barrier antara satu bangsa dengan bangsa lain itu sudah hampir nggak ada. Sisi ekonomi, politik, dan lain-lain. Arus informasi, penetrasi informasi luar biasa. Sehingga terbentuklah skema bahwa kalau kita di satu lingkungan yang mengharamkan sesuatu yang halal, kita jadi ikut-ikutan mengharamkan sesuatu yang halal. Tadi Ustaz Arifin sempat sebut bahwa kok orang berbuat maksiat, riya didiamkan, sedangkan kita yang berbuat baik gitu dibilang riya gitu. Itu lingkungan sudah sedemikian jahat sehingga membuat sistem Dajjal itu memang benar-benar terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim itu mengcounter Ustaz, penetrasi sistem yang seperti itu? Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Pertanyaan Saudara Reza sangat bagus walaupun mencerminkan kekurang sabaran. Karena belum selesai ini, memang kita akan masuk gitu, ya kan? Jadi saya teruskan sedikit ya, ada 2 kiat lagi untuk menghadapi Dajjal. Jadi kiat yang pertama tadi, baca doa dalam sholat kita. Yang kedua, jangan mendekati Dajjal. Kalau seandainya kita dengar tentang Dajjal, jangan penasaran deh gitu, ya kan? Yang ketiga, kata Nabi SAW, man hafidha asyru ayati min awwali suratil kahfi, usima min fitnatid Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Makanya di antara hafalan Quran kita yang harus kita segerakan adalah mengajar diri kita, istri kita, anak kita untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, jika nanti Dajjal, kalian berhadapan dengan Dajjal, lalu Dajjal menawarkan surganya dan nerakanya, pilihlah neraka Dajjal, karena sesungguhnya itu adalah surganya Allah.
Dan sambil kalian nyemplung ke dalam api nerakanya Dajjal itu, bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini. Niscaya api nerakanya Dajjal itu akan terasa seperti api yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Bardan wassalaman. Sejuk lagi aman, selamat. Gitu. Subhanallah. Ya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi, ketika nanti Dajjal muncul, dia akan melanda, mengintervensi, masuk, ngacak-ngacak seluruh negeri, illa Makkah wal Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Karena dua kota ini dipelihara Allah dengan adanya para malaikat yang senantiasa menghunuskan pedang mereka untuk menebas leher Dajjal kalau mendekat. Nah, artinya kiat yang keempat ini butuh modal ya. Itu. Makanya barang siapa yang di sini atau saudaranya atau temannya atau kenalannya uangnya nggak ada serinya, mulailah berpikir cerdas ya kan, nyicil beli properti di Mekah atau Madinah. Ya, untuk siap-siap kita hijrah ke sana kalau Dajjal sudah muncul. Dan jangan lupa ajak-ajak. Ya kan? Baik, sekarang kita jawab. Pertanyaan saudara Reza, ya kan? Benar, babak keempat ini bukan the final chapter. Ini bukan babak terakhir. Kata Nabi SAW, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah tsumma sakata." Nah, kemudian di babak kelima nanti akan tegak kekhalifahannya mengikuti manhaj sistem metode cara kenabian. Tsumma sakata, lalu Nabi diam. Jadi akhir dari perjalanan kita di akhir zaman ini, umat Islam ini, insya Allah husnul khatimah, happy ending insya Allah, dengan tegaknya khilafah kembali. Tapi memang pertanyaan Anda sangat cerdas. Lalu bagaimana peralihan dari babak keempat ke babak kelima ini? Nah, peralihan dari babak keempat ke babak kelima diantaranya dijelaskan dalam sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul ard qistan wa adlan kama muliat juran wa zulman. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian dengan bakal diutusnya Al-Mahdi yang dia akan datang ketika perselisihan antar manusia sudah merebak dan gempa-gempa sudah sering terjadi. Dan dia akan mengubah dunia yang tadinya penuh kezaliman dan kesewenang-wenangan menjadi dunia yang penuh keadilan dan kejujuran. Jadi artinya apa? Turning point kita dari babak keempat ke babak kelima sangat ditentukan dengan munculnya alamatus sa'ah, tanda akhir zaman, tanda kiamat yang namanya diutusnya Al-Mahdi. Gitu. Makanya kalau Anda bertanya, jadi kita bisa ciptakan situasinya atau kita harus bersabar? Pertama, kita nggak bisa menciptakan apapun. Kita nggak bisa menciptakan apapun. Yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal Khaliq. Huwal Khaliq. Nahnu makhluk. Kita cuma diciptakan. Kita nggak bisa menciptakan. Ya kan? Ini adalah sebuah hadis tentang skenario ilahi yang akan terjadi di akhir zaman. Kita dikasih kebetannya sama Nabi Muhammad SAW tentang apa takdir yang akan terjadi di akhir zaman. Tinggal masalahnya kita menyesuaikan diri. Kalau kita hidup di babak keempat, ya sesuaikan diri. Tahu kita hidup di babak keempat, berarti tuntutannya apa? Sabar. Sabar dan sabar dan sabar dan sabar. Gitu. Jangan sok ingin menyelesaikan masalah gitu. Nggak mungkin. Ini memang bahagian dari skenario Allah. Allah sudah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 140 apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allah bersabda, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah Allah pergilirkan hari demi hari di antar manusia. Ada saatnya orang beriman yang berjaya, ada saatnya orang kafir yang berjaya, gitu. Ini masalahnya sekarang kita lagi menghadapi sebuah fase dalam perjalanan hidup umat manusia di mana Allah sedang kasih hak berjaya pada orang kafir. Memang nggak bisa Allah kasih hak orang kafir berjaya? Hah? Memang kita pikir nggak mungkin orang kafir pernah bisa berjaya? Oh enggak. Sebagaimana kita bisa sakit, ya kan? Kita nggak selalu sehat, kadang kita sakit. Allahu Akbar, walillahilham. Akhirnya terpaksa harus sabar, Bang. Oke. Waktu yang menghentikan kita, tapi terus waktu itu berjalan. Setelah sabar, ada saatnya syukur. Setelah kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk, akhirnya salam. Insya Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Kuatkan iman, jagalah qiyamul lail, datangilah rumah Allah, duduklah di majelis ilmu, dan mendekatlah kepada orang-orang saleh. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Terima kasih Bang Ihsan Tanjung. Terima kasih ikhwatal iman semua yang Arifin cintai karena Allah. Mohon dimaafkan kami lahir dan batin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.